Heran kita, kenapa kok organisasi buruh yang begitu getol dulu menolak undang-undang cipta kerja, menolak undang-undang Omnibus Law dengan berbagai gaya, cara, bentuk yang tampil di publik. Tetapi ternyata sekarang ini kelihatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang dukungan Partai Buruh kepada Ganjar Pranowo yang notabene-nya adalah koalisi pemerintahan yang ada sekarang, yang telah melahirkan undang-undang cipta kerja yang menimbulkan pro kontra demikian keras di tengah-tengah buruh yang selama ini diperjuangkan oleh para pekerja, oleh para buruh, oleh para mahasiswa, dan oleh berbagai elemen masyarakat untuk dibatalkan undang-undang itu dengan turun ke jalan. Namun tampaknya sekarang ini memang aneh. Buruh sendiri dalam artian organisasi, baik organisasi politik maupun organisasi kemasyrakatannya yang mendukung capres dari koalisi pemerintahan yang ada sekarang, yang telah melahirkan undang-undang cipta kerja yang mengecewakan para buruh itu sendiri. Ada apa ini sebenarnya? Memang di dunia politik sulit membaca apa yang terjadi di permukaan dengan apa yang menjadi realita sesungguhnya. Kita melihat selama ini bagaimana Said Iqbal keras mengatakan penolakan terhadap undang-undang cipta kerja, bahkan dengan keras malah dia pernah juga mengatakan kalau kita tidak keliru, jangan pilih capres yang mendukung undang-undang cipta kerja. Tetapi apa yang terjadi? Dia sendiri yang mendukungnya. Walaupun kita yakin bahwa buruh atau pekerja di akar rumput belum tentu sesuai atau seayun selangkah dengan petinggi organisasi buruh dan organisasi partai buruh. Kita baca sebuah berita tentang hal ini. Warta Ekonomi.co.id menurunkan berita di bawah judul Buruh malah dukung Ganjar Pranowo, rekam jejak Anies Baswedan enggak legowo, .2 UMP lebih tinggi diperjuangkan. Berita ini hari Sabtu 6 Mei 2023. Warta Ekonomi Jakarta. Ex anggota TGUPP Anies Baswedan Tata Ujiati keheranan dengan dukungan buruh untuk Ganjar Pranowo. Dirinya mengungkit sejumlah jasa yang diberikan oleh mantan pemimpinnya untuk kelas pekerja di DKI Jakarta. Menurutnya, banyak jasa yang seharusnya tak dilupakan begitu saja, mulai dari pengamanan kesejahteraan buruh lewat Kartu Pekerja Jakarta. Waktu Anies gubernur, para buruh demo tuntut kenaikan UMP. Anies merespon salah satunya dengan inisiasi Kartu Pekerja Jakarta agar pengeluaran hidup buruh berkurang, ujar Tata dalam keterangan yang diterima di Jakarta 6 Mei 2023. Dikatakan Tata,
Selain memberikan kartu pekerja untuk mengurangi pengeluaran para buruh, Anies juga memberikan fasilitas transportasi umum gratis. Kita kenal di Jakarta ada Jaklingko. Kemana-mana warga masyarakat, termasuk buruh di dalamnya, gratis bepergian naik Jaklingko. Dan ini sangat dirasakan oleh rakyat keuntungannya. Bayangkan, di Jakarta yang perlu yang kemarin naik kendaraan, tiba-tiba bisa menaiki kendaraan dengan gratis. Pergi kerja, pulang kerja, berbelanja ke pasar, bisa gratis. Dapat beasiswa untuk anaknya yang sekolah. Bisa belanja murah lewat program pangan murah. Lanjutnya, ditambahkan Tata, Anies juga merevisi UMP 2022 lebih tinggi sesuai tuntutan buruh, mempertimbangkan kenaikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi Jakarta. Para buruh Jakarta menikmati UMP yang lebih tinggi, diperjuangkan terus bahkan sampai pengadilan, ucapnya. Dijelaskan Tata, jika ada yang mengatakan upaya Anies merevisi UMP 2022 hanya percuma karena kalah di pengadilan, itu merupakan sesuatu yang keliru. Perjuangan tetap untungkan buruh. Cek hasil akhirnya, UMP awal menurut skema Undang-Undang Ciptaker 4,4 juta. UMP revisi Anies 4,6 juta. Sementara keputusan pengadilan 4,5 juta tandanya. Berarti naik jadinya. Kita semua tentu tahu bahwa kalau kita tidak keliru, UMP paling rendah itu adalah di daerahnya Ganjar Pranowo di Provinsi Jawa Tengah, tempat dia menjadi gubernur. Sekarang organisasi buruh dan partai buruh memilih gubernur Jawa Tengah untuk capres yang di daerahnya UMP terendah di Indonesia. Kalau kita tidak keliru. Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI Andi Gani Nena WA, yang juga Ketua Umum Relawan Buruh sahabat Jokowi, meyakini Ganjar Pranowo akan mendapatkan dukungan all-out dari Konfederasi Buruh terbesar di tanah air setelah ditetapkan sebagai calon Presiden PDIP. Untuk diketahui, saat ini ada dua konfederasi buruh terbesar di Indonesia, yaitu KSPSI, pimpinan Andi Gani Nenawea, dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI yang dikomandoi Said Iqbal. Jadi sahabat, di dunia politik memang tidak ada yang perlu diherankan. Kadang-kadang ada yang berlagak seperti sangat berpihak pada rakyat, tetapi pada hakikatnya dia itu kontra dengan rakyat. Itu banyak terjadi di dunia politik kalau kita perhatikan. Tetapi kita tidak mengatakan itu terjadi pada buruh di Indonesia ini. Kita tidak mengatakan itu terjadi pada KSPI, SPSI, atau partai buruh. Kita tidak mengatakan itu. Tetapi kadangkala banyak terjadi di dunia politik yang pada kulit harinya seperti pro rakyat, tetapi pada hakikatnya dia itu adalah kontra dengan rakyat. Ada kalanya sebelum dia jadi pemimpin, dia seperti sangat pro rakyat. Tetapi setelah dia memimpin, kebijakan-kebijakannya berlawanan dengan rakyat. Hanya pro kepada pihak-pihak tertentu atau kelompok-kelompok tertentu yang pro dia saja. Contohnya, bisa saja dia pro kepada oligarki tanpa menghiraukan rakyat banyak. Itu banyak terjadi di dunia politik. Karenanya rakyat tentu harus hati-hati di dalam memilih pemimpin. Mana sesungguhnya yang benar-benar dari mulutnya sampai ke hatinya, yang benar-benar dia itu pro rakyat, dan mana yang hanya mulutnya saja berlagak seperti pro rakyat, tetapi
pada hakikatnya dia tidak pro rakyat. Dia pro kelompok-kelompok yang berlawanan dengan rakyat, yang berseberangan dengan rakyat. Ini sebenarnya yang perlu rakyat hati-hati sekali. Di dalam memilih pemimpin organisasi pun begitu juga. Tidak mustahil ada anggota organisasinya yang terkecoh ketika akan memilih seorang ketua atau pemimpin atau pimpinan organisasi. Si calon itu sepertinya akan memperjuangkan rakyat, berlawanan dengan pihak-pihak yang tidak berpihak pada rakyat. Tetapi setelah memimpin, dia berselingkuh dengan pihak-pihak yang berlawanan dengan rakyat tersebut. Diam-diam dia malah menjalin hubungan baik demi untuk kepentingan pribadinya, demi untuk kepentingan kelompok dia. Ini yang perlu diwaspadai oleh anggota organisasi, kalau itu pemimpin organisasi. Dan ini yang perlu diwaspadai rakyat, kalau rakyat memilih pemimpinnya. Jangan-jangan begitu dia dipilih, yang dulunya sepertinya betul-betul merakyat, gayanya, lagaknya, bicaranya, kesehariannya seperti sangat pro rakyat. Tetapi setelah dia memimpin, kebijakan-kebijakannya, langkah-langkahnya yang dibuatnya berseberangan dengan kepentingan rakyat, merugikan rakyat. Memang kita akui, sekali lagi, bicara tentang buruh ini, heran kita. Kenapa kok organisasi buruh yang begitu getol dulu menolak undang-undang cipta kerja, menolak undang-undang Omnibus Law dengan berbagai gaya tampil di publik. Tetapi ternyata sekarang ini kelihatan, dan tentu saja kita berharap para buruh yang merasakan sakit senangnya menjadi buruh, menjadi pekerja, dapat memahami langkah dari para elit mereka ini. Semoga tentunya para buruh, para pekerja yang sehari-hari hidup untuk dia, anak-anak dan istrinya adalah sebagai seorang buruh yang benar-benar buruh, yang benar-benar bekerja, dapat sekarang ini memahami dan mengetahui sesungguhnya elit mereka di atas yang menjadi pemimpin organisasi buruh. Apakah benar-benar mereka para elit itu selama ini atau sekarang ini atau ke depan akan berjuang betul-betul untuk kepentingan para buruh ini? Ataukah mereka berjuang berlagak seperti kepentingan untuk buruh, tetapi diam-diam dia menjalin hubungan baik dengan pihak-pihak yang selama ini dianggap oleh buruh tidak berpihak pada mereka. Saat inilah para buruh tentunya memahami ini. Saat inilah tentunya para buruh bisa memilah tentang pemimpin mereka di organisasi mereka,
Apakah benar-benar pro mereka atau hanya sebagai kamuflase saja mereka berlagak seperti pro kepada mereka, dan pada hakikatnya mereka pro kepada orang-orang pihak-pihak yang selama ini dianggap oleh buruh merugikan mereka, kebijakan-kebijakan yang dibuatnya. Semoga kaum buruh yang benar-benar buruh yang berada di akar rumput, yang mencari hidup di pabrik-pabrik, yang mencari hidup di lokasi-lokasi tempat mereka bekerja, bisa hidup makin baik dan bisa memilih pemimpin mereka pada Pilpres dan pemilu 2024 nanti. Benar-benar bisa memilih pemimpin yang benar-benar pro mereka dan memilih partai yang benar-benar partainya pro mereka. Mereka tentu melihat, para buruh tentu melihat bagaimana dulunya suasana yang terjadi di Senayan sana, di DPR RI, ketika berlangsung rapat pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Omnibus Law. Siapa yang betul-betul memperjuangkan mereka, siapa yang tidak. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa